Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Ferdiansyah ALD, NPM 2013025020, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai ujian akhir praktikum mata kuliah basis data. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat sebuah database yang di dalamnya terdapat dua tabel ini, yaitu tabel T provinsi dan tabel T identitas. Dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan Command Prompt dan juga Microsoft Access. Baiklah, langsung ke langkah kerjanya. Pertama-tama saya akan menggunakan Command Prompt dulu. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka SAM control panel. Nah, di sini kita start Apache untuk menjalankan web server, kemudian start MySQL untuk menjalankan MySQL. Di sini kita bisa minimize. Lalu kita buka command prompt. Nah, di sini kita arahkan dulu untuk masuk ke MySQL-nya. Kita arahkan dulu direktorinya. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah masuk ke dalam MySQL. Nah, di sini saya sudah membuat kedua tabelnya, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas. Karena saya sudah membuat tabelnya, tentu saja saya sudah juga membuat database-nya. Jadi saya tinggal menggunakan database-nya. Dengan use nama database-nya, saya buat namanya database kita show tables. Nah, di sini saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel identitas dan tabel provinsi. Jadi kita deskripsikan dulu tabel identitas seperti yang diperintahkan itu. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang satu lagi ya tabel provinsi. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya sudah membuat kedua tabel ini. Kemudian juga diperintahkan untuk mengisikan data field tabel kedua tabel ini. Saya juga sudah mengisikannya, jadi kita perlihatkan dulu. Select from T provinsi dulu. Nah, ini adalah data yang sudah saya isikan. Kemudian yang satunya lagi juga sudah saya isikan. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagaimana cara mengisikannya, yaitu dengan menggunakan, saya contohkan ini menggunakan sintak insert into, kemudian kan nama tabelnya, misalkan kita provinsi values, kita buka kurung, kita enter, kemudian kita isikan ID provinsinya itu misalkan 9, Sumatera Utara, kotanya itu Medan. Nah, untuk yang terakhir ini tidak usah diberi koma, kita tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian enter. Very okay, berarti sudah berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita select lagi, kita tampilkan lagi T provinsi. Nah, jadi datanya sudah tertambah ya di sini. Nah, untuk membuat relasinya saya juga sudah membuat relasi. Bisa terlihat di sini. Saya deskripsikan lagi.
Nah, di sini saya sudah membuat relasinya antara ID provinsi yang di sini menjadi primary key, kemudian ID provinsi yang di sini menjadi foreign key-nya. Jadi sudah ada relasi antara kedua tabel ini. Kita juga bisa melihat relasinya itu melalui localhost. Di sini kita bisa buka localhost. Kita klik database-nya, kita tunggu loading. Setelah loading akan tampil seperti ini, kemudian kita klik more designer. Nah, sudah terlihat seperti ini relasinya. Terlihat seperti ini. Nah, jadi sudah terlihat relasinya. Baik, mungkin seperti itu saja untuk yang command prompt. Kita bisa exit. Kita minimize. Kemudian untuk yang kedua menggunakan Microsoft Access. Kita minimize dulu. Pertama-tama kita buka Microsoft Access-nya. Kita klik new, kemudian kita klik blank database. Sini kita ubah namanya menjadi UAS. Nah, setelah kita sudah membuat namanya, kemudian kita klik create. Nah, untuk membuat tabel di sini, kedua tabel ini di Microsoft Access ini, kita klikkan tabel di sini, kemudian di view ini kita klik design view. Nah, di sini kita buat namanya, misalkan yang pertama T provinsi. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita isikan field-nya, misalkan ID provinsi, kemudian kota. Nah, selanjutnya kita ubah tipe datanya. Sini kita ubah menjadi number. Untuk size-nya kita ubah menjadi integer. Nah, kemudian untuk yang ini sort tag kita ubah menjadi size-nya 50. Kemudian yang untuk kota kita sort tag, kemudian size-nya juga 50. Nah, di sini kita tentukan ID provinsinya ini sebagai primary key. Nah, di sini sudah muncul lambang ini yang menandakan ini merupakan primary key dari tabel ini, tabel provinsi. Kemudian jika sudah, kita klik kanan pada ini, kemudian save. Kita close saja. Kemudian kita buat tabel yang satunya, yaitu T identitas, dengan cara ke create, kemudian table. Pada table ini kita klik design view, kemudian kita beri nama lagi. Nah, jika sudah, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi field name-nya, ID identitas, name. Untuk ini kita klik OK. Gender, place, birthday, address, ID provinsi, kemudian about. Kemudian kita ubah tipe datanya. Ini ID identitas kita ubah menjadi short tag dengan size 12, name kita short tag size 40. Nah, kemudian untuk gender ini kita klik lookup wizard, kemudian I will type in the values that I want, kemudian next. Di sini kita buat male dan female, laki-laki, perempuan. Kemudian next, kemudian allow multiple values,
dan finish. Nah, kita lanjut lagi. Untuk place ini kita short text, kemudian 40 size-nya. Birthday ini kita ubah menjadi date atau time. Formatnya yaitu short date. Untuk address ini size-nya itu 50 dan di provinsi ini kita ubah menjadi number dan ini menjadi integer. Jadi seperti itu. Untuk ini short text jadi 200. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik kanan save. Kemudian kita bisa close. Kemudian kita berbesar saja, kita bisa tambahkan datanya. Nah, untuk menambahkan datanya kita tinggal double klik dulu double klik table yang ingin kita tambahkan datanya. Selanjutnya kita tambahkan dulu yang table provinsi ya. Karena di sini jika kita ingin menambahkan table identitas ini kan ada ID provinsi. Nah, yang mana ID provinsi ini belum ada datanya. Jadi kita isikan dulu table yang provinsi dulu. Kita isikan dengan klik, kemudian kita ketikkan ID provinsinya 1, sama provinsinya itu kan DKI Jakarta. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian ini kita percantik dulu, kita perlebar agar huruf-hurufnya terlihat semua. Nah, jadi seperti ini menambahkan datanya. Kemudian kita save. Nah, untuk kita bisa menambahkan data yang di sini juga, caranya sama. Klik, kita tambahkan namanya. Nah, untuk gender ini kan kita disuruh menulis seperti ini. Kita pilih name, oke. Seperti ini. Untuk birthday ini, karena birthday ini jaraknya jauh, kita bisa ubah dengan manual. Ini misalkan 2003. Addressnya itu Jakarta. ID provinsinya itu 1 ya. Untuk about-nya mahasiswa fakultas hukum. Sama seperti itu, kita bisa percantik agar terlihat. Kita tambahkan lagi misalkan 1, 2, 4. Nah, jadi seperti itu menambahkan data. Nah, saya akan memperlihatkan suatu cara. Kita klik design view dulu untuk keduanya. Nah, di sini terdapat ID provinsi yang menjadi primary key. Nah, di sini juga terdapat ID provinsi. Nah, jadi otomatis kan datanya itu sama. Nah, jadi agar lebih mempermudah kita bisa menggunakan cara ini. Kita klik ID provinsi yang di ini yang bukan merupakan primary key ini. Kemudian di sini kita klik lookup. Kemudian kita klik combo box. Kemudian untuk row source-nya kita klik yang T provinsi. Nah, kemudian kita bisa save. Kita close all. Nah, untuk perbedaannya bisa terlihat di saat kita ingin mengisikan ID provinsi akan muncul tanda seperti ini
yang menandakan ini merupakan ID provinsi yang sesuai dengan tabel provinsi. Ini kan ada 7, ini otomatis juga ada 7 yang disediakan. Untuk address ini tidak ada lambangnya karena tidak disediakan. Nah, jadi seperti itu. Coba kita tambahkan lagi, misalkan begini. Name Semarang, misalkan seperti itu, 2002. Nah, di provinsi ini jadi kita tinggal pilih tempat, misalkan mahasiswa FK. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara menambahkan datanya. Kita bisa save, kita bisa close all. Nah, di sini kita juga bisa membuat relationship dengan mengklik database tool, kemudian relationship. Nah, di sini kita add kedua table, T identitas dan T provinsi, kemudian close. Nah, kita bisa caranya yaitu di sini ada yang sama, yaitu ID provinsi di table provinsi dan ID provinsi di table identitas. Nah, jadi kita bisa buat relationship-nya, kita tarik yang di primary key ini ke yang bukan primary key. Begitu. Kemudian kita checklist ketiga ini, kemudian create. Nah, jadi sudah terlihat relationship antara kedua table ini. Kita bisa save, kemudian kita bisa close. Nah, untuk membuat query, caranya itu create, kemudian query design. Nah, di sini kita add kedua table, close. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang ingin ditampilkan dalam query. Query ini kita bisa menggabungkan tampilan antara kedua table ini. Saya akan menampilkan misalkan dari table identitas ini ada ID identitas. Nah, ini yang ingin saya tampilkan dalam query. Nah, jika sudah, kita klik run di sini. Nah, otomatis akan membuka apa yang kita akan menampilkan apa yang ingin kita tampilkan tadi. ID identitas, name, gender, place, birthday, address, jadi provinsi dan provinsi. Menyatukan kedua table ini, query ini. Kita bisa, jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita beri nama kan query identitas. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan tersimpan sebagai queries di sini. Setelah itu kita bisa close. Nah, baik. Mungkin begitu saja untuk pembuatan database-nya di Microsoft Access. Selanjutnya ini ada penjelasan dalam videonya, itu jelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access dan kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Nah, baiklah, pertama-tama itu jelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data ya. Nah, Microsoft Access ini merupakan program software yang dikeluarkan oleh Microsoft yang berguna untuk membuat database atau basis data dan mengolah basis data. Di sini kita bisa membuat table, membuat query, membuat form, membuat report, membuat makro, dan membuat modul. Nah, baik, selanjutnya
perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access. Nah, perbedaannya jika dalam CMD, ini kita melakukan hal-hal untuk mengolah basis data ini menggunakan yang namanya itu SQL. Jadi kita menggunakan query dan syntax untuk membuat table, mengisikan table, mengedit table, membuat database. Melakukan hal-hal tersebut menggunakan query dan syntax. Nah, sedangkan di Microsoft Access ini kita tidak menggunakan query dan syntax itu, kita menggunakan tools yang sudah disediakan. Jadi menurut saya menggunakan Microsoft Access ini lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan CMD ini. Baik, selanjutnya kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Nah, untuk yang pertama di CMD ini atau command prompt ini kendalanya yaitu apabila kita salah dalam menuliskan sintaks, maka akan terjadi error. Nah, jadi kita harus mengulanginya lagi, membuat sintaksnya. Dan juga apabila kalau kita kurang dalam menuliskan huruf atau tanda titik koma ini, nah kita program akan menjadi error juga. Nah, jadi menurut saya command prompt ini rentan sekali terjadi error. Dan juga kalau kendala yang di Microsoft Access ini, yaitu yang pertama itu adanya perbedaan di tipe datanya. Ini tipe datanya ini berbeda dari yang command prompt yang sudah saya pelajari. Yang untuk pertama-tama itu saya agak bingung dengan tipe datanya ini. Kemudian kendalanya lagi, nah untuk tools-toolsnya ini merupakan tools-tools yang baru yang tidak ada di CMD. Jadi saya harus mempelajarinya lagi dari referensi yang lain, misalkan dari modul dan juga dari referensi yang lain, yaitu dari YouTube atau internet. Jadi seperti itu. Baiklah, mungkin sekian untuk pembuatan video UAP atau ujian akhir praktikum mata kuliah basis data ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.